Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama pelawak senior Tarzan. Pakai S atau Z? Saya kan bukan orang Melayu, jadi Z dong. Z, Tarzan. Iya. Katanya nama Tarzan itu dapat ketika Pak Tarzan meranin tokoh Tarzan, terus saking bagusnya dipanggil terus. Jadi begini, waktu setelah ludruk beberapa tahun, saya ikut sandiwara modern ya, namanya Sandiwara Lokaria, komedi berbahasa Indonesia. Di Di Malang. Oh, di Malang. Yang punya tuh orang Jakarta. Dulu pemainnya itu orang-orang film semua seperti Neti Herawati, Darussalam, Amin, Alek, Gomblo dan lain sebagainya, orang-orang film semua. Lah saya pertama nama saya kan Toto Muryadi. Iya. Nama pelawak itu panjang amat. Nggak enak gitu kalau Terus akhirnya diganti, saya masih tetap nama itu, panggilannya Toto. Terus ada judul Tarzan dan Gadis Sandra, kita biar aja. Terus kok yang jadi Tarzan saya. Terus bos saya yang Pak Amang Gunawan itu, yang punya itu. Iya. Kamu pakai nama Tarzan aja, nama pelawak itu harus singkat, cepet diingat. Lagu kalau susah diingat anak kecil ya nggak laku, tapi kalau oh siap. Tahun berapa itu? Tahun 78. 78. Iya, bulan Maret 78. Waktu tahun 78 itu kamu pakai nama Tarzan aja, keluarga menerima nggak? Oh ini kan panggilan di panggung. Iya kan, tapi setelah itu kan mulai dijadiin panggilan sehari-hari kapan? Iya. Sejak itu kebetulan dulu Lokaria mainnya di Malang, saya di TV Surabaya. Jadi TV Surabaya itu dulu ada Galarama Lokaria tuh. Yeah. Nah Tarzan mulai orang tahu, oh Tarzan, akhirnya dipanggil Tarzan. Keluarga gimana waktu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah terus kan itu main ludruk dari umur berapa ini Pak? Saya mulai ngeludruk tuh tahun 59. Sebelum Belum Masehi. 59. Iya, saya umur 14 tahun sudah ngeludruk. 14. Apa yang bikin Pak Tarzan dulu tiba-tiba main ludruk? Jadi begini, di kampung saya tuh kalau orang kaya terutama ya, Yeah. punya hajat mesti nanggap ludruk ya. Jadi untuk pestanya tuh kalau orang ngundang ludruk sehari semalam itu wah, gengsi keren. itu. Iya. Lah, waduh, alangkah hebatnya kalau saya bisa jadi pemain seperti itu. Lah, karena saya anak kepala desa, saya tuh ngomong sama temen, bikin cari teman-teman yang mau ngeludruk anak-anak muda itu. Oh, jadi Bapak yang ngurus membentuk ludruk di kampung gitu. Iya, saya ya, tapi ada toko pemain yang beneran. Ya. Saya itu hanya mendorong semangatnya teman-teman aja. Apa nama grup ludruknya? Pertama saya pakai nama Mujo Utomo. Wah, Oh, artinya apa tuh Mujo Utomo? artinya memuja keutamaan itu. Oh. Jawa, nama Jawa kan. Mujo Nama Jawa. Utomo. Iya. Akhirnya begitu saya ngeludruk, terus saya berkembang ikut ludruk bintang masa. Ikut Trisno Wargo. Iya. Keliling job atau orang punya hajat gitu. Jadi awalnya karena ngelihat bergengsi gitu manggung ludruk itu. Iya, saya kira waktu saya sekolah tuh kalau ada orang punya hajat ngundang ludruk dari pertunjukan dari jam 12 sampai jam 4 sore. Terus setelah itu jam 8 sampai pagi gitu ya. Oh itu mesti, waduh, bangganya itu. Ini jadi kayak semacam kalau sekarang tuh kayak artis gitu ya. Jadi pemain ludruk tuh ya. Artis, nggak ada panggung, ada gamelan. Masih ingat nggak peran pertama kali naik panggung main ludruk itu meranin apa? Saya menjadi seorang perampok. Oh. Dan kalimat itu karena bahasanya harus bahasa Madura, hanya beberapa kata setelah itu deg-degan juga. Saya ngomong begini. Apa? Kenal lagi, Tempong dari Madura, jalan. Itu aja. Artinya memperkenalkan nama saya Tempong orang Madura, jalan. Itu aja. Terus? Wah, ya udah terus nggak apa-apa. Kan masing-masing itu SD-nya kan nyolo aja ngomong sendiri. Setelah itu ketemu sama pimpinan gerombolannya itu. Lah itu baru ada tanya jawab, ceritanya bagaimana mau ngerampok di mana, seperti itu. Berkembang. Masih ingat ya dialog pertama di itu yang nggak saya lupakan. Padahal tadi kata Pak Tarzan udah agak susah mengingat, tapi masih ingat dialog pertama di penampilan pertama. Itu kan waktu muda. Kalau sekarang itu saya kadang-kadang kan kalau dikasih naskah itu kalau nggak beberapa kali itu saya ngakui kadang-kadang sudah ini agak lama. Saya juga suka begitu Pak.
Maklum baru 27. Eh, bu- Dibalik. Di mana Pak manggung pertama kali ludruk gitu? Di kampung saya. Tempong itu. Oh, di kampung saya. Di kampung saya. Pak Atarsan. Iya. Jadi di rumah teman, mana yang halamannya luas, terus rombongannya itu di rumah, terus nanti bikin apa ya? Kalau di desa itu ada tempat tidur itu, kalau di sini kan paling 1 meter 2 meter. Kalau tempat tidurnya orang desa yang untuk jagongan, untuk ngobrol-ngobrol itu bisa 3 meter lawan 5 meter panjang gitu. Jadi untuk apa? Bisa jadi pertunjukan. Itu ditaruh di luar dua tempat tidur itu, 2 amben, bahasa orang itu amben, tipan itu bisa untuk panggungnya. Gamelannya di pinggirnya gitu. Yang bikin cerita siapa Pak? Waktu itu ada pemain ludruk yang beneran, jadi kita minta tolong Bikinin cerita. Iya. Dia juga main juga. Berlatih dulu nggak sebelum manggung? Ada dong. Kamu nanti begini ya, jadi rampok, ngomong sendiri nggak dikasih tuh ngomong apa gimana? Nggak tahu bahasa dulu. Kamu poris dulu. Nggak tahu poris itu bahasa apa? Poris gitu aja. Poris. Sampai sekarang nggak tahu poris itu. Bahasa Belanda kalau nggak salah. Poris. Ya. Apa tuh? Seperti ini TD ini siapa? TD, tunil direkturnya. Wah, ada begitu. Orang tua bagaimana menyikapi? Pertama nggak ada masalah, karena waktu itu setelah saya seneng, saya tuh keluar dari kampung saya karena saya diajak, mungkin dianggap waktu itu saya berbakat kali ya, diajak pemain show keluar yang orang punya hajat, nggak ikut ludruk yang di kampung saya. Jadi kalau ada ludruk saya main, saya tetap main, tapi kalau umpamanya ini job tanggapan, walaupun gajiannya sedikit, tapi kebanggaan itu udah di atas segala-galanya. Akhirnya saya keliling sampai ikut manggung Tobong, tahu Tobong nggak? Apa enggak? Jadi satu pertunjukan ada gedung yang sifatnya gedung itu darurat. Nanti diumumkan ludruk ini akan main di sini dengan malam ini cerita ini. Oh gitu, ada promonya segala. Iya, ya kayak Mesici. Iya. Kayak Barat begitu. Oh, akhirnya bangga orang tua awalnya. Siapa bilang? Ya, tetap itu. Kamu ngeludruk apa sekolah? Udah saya minggat. Minggat kabur dari rumah? Apa Iya, diusir? Diusir? Iya, bapak saya kepala desa. Karena nggak selesai sekolah? Karena nggak mau sekolah saya. Akhirnya begitu saya keliling, akhirnya berapa bulan kemudian bapak datang, ya kalau itu karepmu lah dah. Jadi diterima lagi. Ya. Berapa bulan minggat dari rumah? Sekitar 4 bulan nggak pulang ya, tapi ya sekitar situ aja ya. Tapi lama juga dong. Ya, lama. Tapi bapak itu pertama datang, udah kamu pulang aja. Akhirnya saya pulang juga. Sambil sekolah enggak. Tetap nggak mau sekolah? Enggak. Kenapa waktu itu pertimbangannya? Ya itulah, saya berpikir anaknya orang kaya itu mesti hidupnya nggak susah. Karena sawahnya luas, kepala desa lagi. Bener nggak perkiraannya? Ya, ternyata meleset sekarang. Meleset. Jadi ternyata materi itu titipan Tuhan ya. Ternyata. Sewaktu-waktu bisa diambil ternyata. Berapa bersaudara dulu? Saya satu bapak, satu ibu, hanya saya sendiri. Oh sendiri? Tapi lain bapak ada itu. Lain ada lagi. Iya, tapi kalau satu bapak satu ibu itu tidak ada kakak itu? Seorang sendiri ya, sendiri. Yang lain ada yang di seni juga nggak? Nggak ada. Oh, udah pesantren semua. Oh, saya itu saya suruh ngaji mudinnya. Kamu dibawa ke mudin. Di tempat, tahu mudin nggak? Nggak, apa itu? Jadi mudin itu kalau di desa itu menteri agamanya. Oh, kalau orang menikah dia yang pemuka agama gitu ya. Menikahkan. Kalau ada orang meninggal yang bahkan doa di kuburan, itu namanya mudin. Mudin. Disuruh belajar ngaji ke mudin. Iya, mudin itu kan bawahnya bapak ya. Terus? Saya nggak tahu. Saya datang ke sana, saya pergi. Lu nanti kalau dia tiap bapak, udah nggak apa-apa daripada kamu tak keroyok. preman. Oh, pura-pura ngaji padahal enggak. Makanya, sudah nggak bisa. Jadi sekolah sampai SMP kelas 1 aja. Saya nggak malu kan saya? Iya, tapi menyesal tidak kan? Tidak malu, tapi apakah menyesal meninggalkan sekolah waktu itu? Iya, waktu itu nggak menyesal, karena hidup itu selalu ada bangga. Naik motor kemana-mana, duit banyak. Begitu ya, begitulah. Tapi menyesalnya tuh sekarang. Karena
ada naskah bahasa Inggris, wah mau tak tolak karena saya nggak bisa bahasa Inggris kan. Ya, tapi saya bilang saya itu orang bodoh. Saya nggak malu mengatakan orang bodoh daripada saya ngaku orang pinter tapi nanti ditanya salah. Nggak, karena saya ingat tulisan Mukhtar Lubis. Saya suka baca aja ya. Ciri manusia Indonesia itu adalah munafik. Saya nggak ingin dikatakan munafik. Kalau saya orang bodoh, orang nggak sekolah, saya akan cerita apa adanya. Karena kejujuran di atas segala-galanya, itu bagi saya. Tapi kalau lihat peran-peran Pak Tarsan di Sri Mulat selalu jadi orang bos, juragan, ya orang-orang kaya dan pintar. Makanya karakter saya di situ saya kan bukan pelawak, saya kan bukan pelawak lucu kalau mau jujur. Hanya kontrol komentar dari orang-orang. Tarsan itu jadi orang apa ya? Sok pinter. Oh, Sok pinter. iya, iya. Makanya kan sok pinter gini-gini. Mungkin orang yang ngomong orang pinter anak sekolah monitoring gitu, tapi saya ngomong saya udah monitoring itu udah dar itu. Udah lucu. Saya nggak tahu ya kelucuannya dari mana. Saya bingung juga ya. Perannya karena sok pintar jadi lucu gitu ya. Ya kadang-kadang sok pinter kan salah gitu ya. Gitu kan. Kalau Tapi suruh cengengesan konyol saya kan nggak bisa. Emang Pak Tarsan merasa diri sebagai pelawak yang tidak lucu? Saya merasakan seperti itu. Saya tuh bukan termasuk pelawak yang humoris loh. Suka bercanda di luar itu enggak. Makanya saya dalam sinetron dulu menjadi antagonis itu di Sinemaat itu sampai dapat kesempatan beberapa kali. Oh, karena percaya antagonis itu. Preman pasar itu nomor 1 dulu. Sinemaat dulu dia. Sampai terus apa yang jadi jahat-jahat itu saya. Lah itu dunia saya kayaknya. Saya pas loh jadi. tapi ini juga maksudnya ketika Pak Tarsan bilang merasa sebagai pelawak tidak lucu, karirnya panjang banget. Ya. Padahal pelawak, Iya. tapi merasa tidak lucu tapi karir panjang. Itu mungkin yang undang saya orang kasihan aja. Yang lebih lucu itu begini. Pelawak nggak bisa bahasa Inggris, ngibur di Libanon, di Paris, Belanda, ini. Tapi itu kalau di kedutaan-kedutaan itu kan orang Indonesia yang nonton. Australia, luar negeri hampir komplit, saya Amerika aja yang belum. Libanon ngibur Unifil. Wah, alhamdulillah lucu juga. Grup. Oh iya, saya berdua sama Marwoto di Libanon itu. Oh, berdua aja. Saya bergabung dengan Garuda 23C. Dan katanya Pak Tarsan ini anggota kehormatan ya. Gini. Ini dulu ya. Setelah itu kalau pertanyaan kehormatan itu begitu saya di Kameraria, saya selalu dapat pangkat kopral kepala. Di kamera dia. Kamera Ria. Buat yang belum tahu, kamera Ria itu acara di TVRI ya. Nah, sampai sekarang saya kalau di kamera Ria selalu kopral kepala. Sampai kadang-kadang tugas kemana termasuk Libanon itu, saya pakai dinas Unipil ya kopral kepala. Gak apa-apa kopral. Tapi itu diakui kopral kepalanya. Oh iya dong. Resmi. Loh, gimana? Luar biasa. Pernah ini nggak, maksudnya stres karena melawak di panggung tidak lucu? Pertama, jadi begini, waktu saya Sri Mulat lagi hebat-hebatnya, Ya. diundang Rapim Rapim Abri. Waktu itu panglimanya Pak Yusuf kalau nggak salah. Gepeng itu top, ngomong apa aja udah mesti lucu. Wong belum ngomong orang luar tertawa. Tapi setelah ngibur tentara, nggak ada pangkat yang bawah, itu hanya kolonel sama jenderal, ngomong apa aja nggak lucu. Gepeng itu. Lainnya kan nggak lucu. Iya, Kalau iya. pertama nggak lucu, 2, 3 Iya. udah habis. Di antara yang prajurit itu lucu, apa yang tamtama ke bawah? Bukan, ternyata saya dikasih tahu Pak Tarsan, sama kalau ngibul tentara ini ya saya harus nyinggung masalah kemiliteran itu apa, mbok ngomong Sabta Marga supaya komunikatif dengan audiennya katanya. Oh. Nah, setelah itu saya berpikir, Sri Mulat kan biasanya menggunakan cerita. Jadi kalau kita ngibur dokter, mesti saya jadi tokoh dokter. Oh. Dokter punya anak dilamar, nah, kan macam-macam tak suntik mati kamu. Antara lain seperti itu. Oh, kalau di tentara harus Tentara. peran tentara. Anda Ceritanya itu bicara masalah tentara. Iya. Begitu. Biar kena jokesnya ya, gitu. makanya kalau apa ternyata penonton tertawa itu bukan karena apa ya, tapi karena disenggol aja. Karena mereka diomongin ya. Itu. Jadi supaya komunikatif itu katanya itu. Oh, yang paling maksudnya penonton yang paling apa menurut Pak Tarsan? Oh, ini nggak dikira nih ngelawak di penonton yang kayak gimana, Pak? Yang paling apa maksudnya? Yang maksudnya sempat wah kok gila bisa sampai ya ke penonton yang seperti ini gitu. Itu pengalaman untuk luar panggung. Tapi kalau di panggung, kalau di panggung Sri Mulat itu di Taman Ria atau di THR Surabaya,
orang nonton itu udah siap tertawa, belum ngomong gini aja orang udah tertawa. Tapi kalau undangan yang sifatnya khusus atau event, ya itu ya harus berpikir ini ngibur siapa, cari mendetail. Oh polisi, bicara soal polisi dan lain sebagainya. Intinya, ini contoh kecil aja. Job-job yang uangnya besar itu harus lebih mikir ya. Ya harus, sekarang harus mikir saya mikir. Pertama kali gabung dengan Sri Mulat itu dari mana itu? Begini, Lokaria 1 tahun, saya ingat tanggalnya 5 Maret 78, saya masuk Lokaria di Malang. Keliling Kediri. Lokaria itu grup ludruk? Ya, yang saya bukan, Sandiwara Komedi. Oh, Sandiwara, oh, ya, Sandiwara. Yang bahasa Indonesia itu. Oh, ya. Termasuk Tesi, Asmuni, Almarhum itu lulusan itu semua. Ya. Setelah keliling 1 tahun sampai saya dapat kesempatan menjadi sutradara di Lokaria itu. Gajian saya tahun 78 sudah 1.250. Gede itu. Oh, kalau sekarang itu mana kayak berapa ratus? Ya, pokoknya puluhan juta. Itu untuk makan sehari aja 200 sudah. Makan sehari 200, ini 1.200. Iya, tapi itu hanya saya menjalani hanya selama jadi sutradara aja, kira-kira 2 bulan lah. Di Surabaya, di Wonokromo, teman-teman kamu ikut Sri Mulat aja, dapat perumahan tempat, nggak pindah-pindah gini. Saya berpikir, saya mertamu ke sana akhirnya, Pak, main aja kamu sini, kenapa nggak kamu ikut sini? Ada teman di sana banyak kan. Sri Mulat itu sudah besar ketika. Oh sudah besar sekali, amat sangat itu pokoknya. Oh gitu. Sudah terkenal di THR Surabaya tahun 78 itu. Wong tahun berapa itu sudah ngetop banget ya Sri Mulat. Akhirnya Pak Tarsan setelah di Wonokromo saya dipengaruhi, kamu ikut aja, ada temanku. Ini Pak Tarsan, tak ajak, ini Pak Teguh, namanya almarhum Abimanyu itu. Siap Tarsan, siap Pak Teguh, siap. Tapi waktu Lokaria di sini, sama jangan, saya tetap di sana aja. Nanti Lokaria pindah dari Wonokromo, baru masuk Surabaya. Oh gitu. Bulan Mei 79 saya masuk Sri Mulat. Nah, peran cerita. Waktu saya kamu Pak Tas di rumah aja di Malang, nggak usah ikut main, jadi kesannya biar saya itu nggak nyaplok gitu. Oh iya. Pak di rumah saya kan harus dan nanti saya sudah dapat uang makan saya. Jadi Maret April pokoknya 2 bulanan lah ya, Maret sampai April itu kalau nggak salah saya itu dapat uang makan dari Sri Mulat. Belum manggung. Karena saya udah mulai agak terkenal. Oh gitu, di Lokaria itu. Di Lokaria, sutradara lagi. Nah itu. Peran pertama Sri Mulat jadi apa? Jadi bodyguard. Jadi bodyguard. Ceritanya apa, masih ingat tentang? Pokoknya saya tuh nagih orang punya utang, terus saya disuruh yang jadi korbannya itu suruh nagih. Saya suruh datang. Saya belum ngomong aja, orang udah tahu saya kan, karena TV Surabaya sudah mulai terkenal. Jadi saya di Jawa Timur sudah terkenal sejak Lokaria main di TV Surabaya. Sudah mulai dapat angin. Jadi begitu muncul orang udah langsung ketawa. Dan memang masukan juga Pak Tarsan, sutradaranya hebat. Samaan orang baru, jangan ngelucu dulu. Ikut manasi kalau udah panas, samaan ngomong apa aja diterima. Masukannya. Oh, jadi nggak langsung tiba-tiba pengen kelihatan lucu gitu. Itu ada apa sih, ada diingatkan sama sutradaranya. Orang baru santai dulu, ikutin arus. Jangan tahu-tahu loh. Kadang-kadang kalau kita belum terkenal, tahu-tahu ada ngelucu gini malah konyol kan. Jadi orang siapa? Ikuti alur dulu. Jadi dramanya keluar, kamu anu tak gini. Akhirnya orang tertawa udah. Kalau udah kena sekali, udah apa saja udah dapat itu. Ini tips buat yang mau ngelawak di grup ya, kalau jadi orang pelawak baru di satu grup, mendingan jangan langsung menonjol ya. Ngikuti alur. Ikuti. Jadi pemanasan itu ngikuti mana siapa. Dia ngomong apa, ikutin aja. Jangan motong lah, celaka. Jangan pengen kelihatan saya lucu-lucu gitu. Itu malah konyol. Apa yang paling berkesan selama menjadi anggota Sri Mulat? Ya, pertama saya dapat rumah, walaupun sifatnya perumahan, jadi saya nggak pindah-pindah. Dikasih? Ya, untuk nempati, tidak hak milik. Oh, bukan hak milik. Iya, dapat perumahan di komplek THR itu dapat perumahan. Dan kebetulan saya punya anak itu juga di Sri Mulat itu. Jadi anak saya lahir tahun 80 itu. Dari Sri Mulat. Ketemu istri di... ketemu istri, saya menikah istri saya itu 79 bulan lalu. Dia penggemar atau enggak? Wah, itu ceritanya lucu. Gimana? Saya itu kan enggak punya istri. Saya nyari
wanita yang mau saya kawin yang penting punya rumah di pinggir jalan. Kalau saya pergi dari mana-mana itu ceritanya itu. Gitu. Saya kasih tahu teman saya itu ada itu anak perawan, anaknya polisi. Saya ketemu, kenalan. Ini orang nggak percaya. Saya sering diwawancari masalah ini. Begitu saya ketemu namanya Sulistina. Saya belum nama Tarsan ini. Saya masih ngeludruk ini. Oh, masih Toto. Terus setelah itu saya pamitan pulang nggak masuk kok. Saya hanya dikasih tahu, udah tahu orangnya. Teman saya tak suruh ngelamar. Bingung. Ngelamar minta nikah. Iya yang ini tak lamar. Baru kenal. Iya. Terus akhirnya Gimana? dia bingung juga. Wah ya jangan bisa nih bulan depan suruh sini tak rundingan sama keluarga ibunya seperti itu katanya teman saya. Terus saya Kenapa nggak ngelamar sendiri? Nah kan ada temen. Terus setelah itu saya disuruh, ngobrol sini aja. Oh iyalah 1 bulan saya kesini minta kepastian. Saya bilang sama emak saya ada yang kayak Anjo. Terus gimana ya nggak tahu. Saya penasaran. 7 hari saya datang ke sana. Boleh nggak saya nikah? Kalau nggak boleh saya cari lain. Saya nggak mau buang energi gara-gara perempuan. Terus akhirnya diterima. apa yang membuat istri nerima dan apa yang membuat Pak Tarsan waktu itu yakin bahwa nih. Nah, ini terus setelah itu begitu saya diterima, ibunya suruh datang kan gitu kan ibu saya. Iya. Ibu saya tak kasih tahu, "Loh, kamu baru kenal kok begitu." Percaya jodoh itu kan di atas Tuhan. Kalau dia orang nggak baik ya tak perbaiki, kalau baik saya pertahankan. Niatnya aja niat nikah itu. Saya bilang gitu, akhirnya emak saya itu ngelamar. Dia kenapa mau? Ya, tanyakan sama saya. Kau pernah nanya waktu itu? Apa katanya, Pak? Oh ya nggak tahu pokoknya. Ya, terus begitu setelah ngelamar, kira-kira nanti 3 bulan pernikahan ini. Jangan, bulan ini aja. Kalau enggak lah. Nah. Cepet amat. Iya, itu saya. Umur berapa sih itu? 79 berarti umur 24. Pernah pacaran berapa kali? Enggak pernah. Jadi sama ya. Iya, Pak orang Tarsan, desa tuh nggak ada pacaran gitu, nggak ada. Pak Tarsan belum pernah pacaran langsung. Loh. Istri juga begitu. Ya, saya nggak tahu, nggak pernah. Nggak juga. Terus karena saya yakin hanya lucu-lucuannya itu begini, dia tuh anak polisi, mesti jiwa polisi itu mengalir kepada anaknya, ngayomi, melayani dan melindungi itu aja. Begitu ya. Iya. Percaya bahwa Percaya. ada jiwa-jiwa itu. Tuh. Akhirnya lancar terus. Lancar. Ya sampai sekarang kan akhirnya. Iya. Ini kemarin saya ulang tahun ke 47. Pernikahan. Sebentar lagi emas ya. 50 itu emas ya. Ya masih lama lah. Nggak tahu nyampe apa enggak, terserah sono yang ngatur. Kak, apa yang membuat Pak Tarsan selalu relevan dengan masa kini? Maksudnya kan meskipun pelawak senior tapi kan dia ya di antara teman-teman seangkatan, Pak Tarsan ini masuk di semua generasi. Terlalu bikin GR aja. Ya bener loh. Ya, karena saya tuh belajar membaca, belajar nonton, apa aja saya tonton. Tontonan apa aja asalkan saya kosong, mesti saya tonton. Apa di gerak tim, apa itu di GKJ mesti saya tonton. Teater saya lihat semua. Nggak ngerti pun saya tetap tonton kalau kosong. Nyari ilmu aja. Karena apa? Saya ditonton. Jadi saya juga harus wajib nonton kalau kosong ya. Kenikmatan manggung menurut Bapak apa, Pak? Ya itu kalau ada dari penonton, ada apa istilahnya itu dikasih sambutan yang baik itu, wow udah di atas tara. Nggak dapat gaji pun ya sedih. Sri Mulat itu masih ada nggak sih, Pak? Ada. Karena nama Sri Mulat itu nggak bisa bubar karena itu milik perorangan. Lah saya di sana itu bukan anggota tetapi pemain Sri Mulat. Pemain Sri Mulat. Pemain. Jadi selagi dipakai saya masih bisa lucu, dipakai, nggak dipakai ya mesti. Sekarang milik siapa? Miliknya Ibu Juju almarhum. Sekarang surat kuasa kalau orang pakai nama Sri Mulat harus izin sama Nunung. Jadi Nunung itu yang pemegang punya surat kuasa Sri untuk Mulat. Ya. Jadi Nunung itu yang berhak menentukan siapa yang main Sri Mulat. Oh bukan. Izin pakai nama Sri Mulat itu. Nah sekarang umpamanya seperti Sri Mulat untuk TV yang itu izin namanya aja, pemainnya udah yang ngatur ya TV-nya itu. Oh, jadi siapapun bisa masuk Sri Mulat, bisa. Tapi izin namanya harus ke Nunung. Iya, gitu.
Ya enggak tahu kena berapa enggak. Seperti dulu kayak mana saya ke Australia ini saya enggak berani pakai nama Sri Mulat. Ke Eropa harus Sri Mulat. Jujuk saya aja waktu itu. Oh, karena dia pemegang nama. Dia juga seneng jadi dapat honor. Nah. Tapi Sri Mulat masih merekrut pemain-pemain baru nggak? Ya, nggak tahu deh, di Surabaya masih ada sebulan sekali itu. Oh, masih ada tetap main tapi disubsidi oleh pariwisata Surabaya kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh. Saya nggak tahu. Karena salah satu kebanggaan Iya, supporter dulu tuh waduh, tamu negara wajib nonton Sri Mulat dulu. Oh gitu. Main itu seminggu bisa 9 kali kok. Dan Sri Mulat itu nama perempuan ya, nama Nama apa? perempuan seorang penyanyi. Kalau kayak Rhoma Irama kan ngetop Rhoma Irama. Seperti ini Sri Mulat juga ngetop juga gitu. Jadi dia ini penyanyi. Dan katanya dulu Pak Tarsan pernah cerita di setiap panggungnya ada hiburan lawak. Oh, begini. Gimana? Kayak Rhoma Irama. Soneta main, kalau Rhoma Irama capek ada selingan lawak, dia ngopi. Oh, Romanya Terus setelah itu nyanyi lagi. Sri Mulat juga begitu. Sri Mulat nyanyi full, capek lawak selingan. Tapi lama kelamaan setelah di gedung, lawaknya yang dominan, penyanyi yang menjadi selingan itu. Bahkan sekarang udah nggak ada penyanyinya ya? Ada. Masih ada? Ada kalau full tim. Kalau full tim. Tapi kalau di TV kok kayaknya nggak pernah kelihatan sesi nyanyinya ya. Lawaknya doang yang dimunculkan. Lawaknya aja. Karena TV punya penyanyi sendiri kan. Kalau nggak top nggak ada nilai jual kan. Kalau Sri Mulat itu penyanyinya kan aneh-aneh. Orang tua banget lagunya cinta apa-apa itu. Kadang-kadang sampai perempuan lonjak-lonjak apa itu. Wah, nyentrik banget itu. Itu perbedaannya. Ada teman-teman seangkatan Pak Tarsan kan ada yang beberapa beberapa waktu lalu ya kena masalah lah karena disinyalir tekanan hidup sebagai pelawak tuh berat sekali sampai akhirnya mereka beralih ke narkotika. Kalau saya lihat nggak seperti itu. Bukan ya. gitu. Itu karena pengaruh lingkungan aja saya. Bukan karena tekanan berat. Bukan, masih jalan semua kok. Seperti dulu siapa ya nggak tak sebut namanya ya. Iya. Ya itulah. Bukan karena kan ada yang asumsi bahwa pada pakai narkotika tuh karena jadi pelawak tuh stres harus selalu lucu gitu. Kok teman-teman masih lucu-lucu kok. Iya nggak lucu tuh saya. Kalau Pak Tarsan nggak pernah stres harus selalu lucu ya karena merasa ya memang diri saya bukan yang lucu. Bagus. Jadi tips buat jadi pelawak bahagia terus adalah merasa diri tidak lucu. Karena apa? Karena lelucon saya itu bukan lelucon apa ya, yang nyambung. Umumnya saya ngibur di tentara ya, saya ngelawak, MC-nya manggil saya. Oke, Kopral Tarsan siapkan ini. Dia di tangan saya, oke, dia balik. Pimpinan saya ambil alih. Bukan lelucon itu, tapi orang tertawa. Karena ada memang standar prosedur yang seperti itu tetap ada. Jadi ganti randur, pimpinan saya ambil alih, itu ada. Jadi yang komunikatif itu. Begitu. Itu contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi kalau teman-teman kita tuh karena nggak laku sampai itu enggak. Dulu waktu laku juga sering ketangkep juga. Bukan alasan. Jadi bukan alasan. Ada bilang katanya ini saya bodoh. Bodoh kok ngaku ya nggak bisa. Kalau saya itu ya mengorbankan diri. Kalau korban bukan udah tahu api jangan dipegang. Bukan korban jadi. Mengorbankan diri bagi saya. Nah, terima kasih Pak. Wassalam.